Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kita selalu berhadapan dan berada di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Qasim Mastul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, panitia guru agung, guru khusus, Mukarram, Muhtaram, Kiai Haji Al-Fahim, Fahman Nabiin, dan para wakil talqin yang lainnya, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diistiqomahkan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, ditambahkan kemuliaannya, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dimustajabkan doa, dipenuhi hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dibersamakan, masih selalu bersama karomahnya guru agung kita. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diawasi oleh karomahnya guru agung kita. Oleh karena itu, kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh guru agung kita, maka kita senantiasa haruslah menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, menjaga kesopanan kita, atau yang disebut dalam kitab Fadhail Syuhur adalah adab. Karena min sya'nil murid ayura'iyal adab ma'allah ta'ala wa ma'awliyaihi subhanahu wa ta'ala wa ikhwanihi fala yusamihu nafsahu qattun fi siwain adab. Jadi seorang murid harus selalu menjaga adabnya. Ketika dia merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bersama
wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa memiliki saudara. Bagaimana kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita menjaga adab kita terhadap wali mursyid? Bagaimana kita menjaga adab kita terhadap saudara kita dan juga kepada orang lain? Karena adab ini sangatlah penting. Dicontohkan dalam kisah Abi Yazid Al-Bustami. Beliau terkenal ketinggian adabnya. Ketika berada di hadapan seorang guru, berada di hadapan gurunya, beliau setiap hari selama bertahun-tahun menjadi khodam, menjadi pelayan yang selalu melayani gurunya sekaligus mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan guru. Suatu ketika gurunya memerintahkan kepada Abu Yazid membuang sampah ke jendela. Ini kejadian luar biasa. Membuang sampah ke jendela. Abu Yazid kebingungan. Diperintahkan oleh gurunya untuk membuang sampah ke jendela. Sehingga Abu Yazid pun bertanya kepada gurunya, jendela yang mana guru? Kata gurunya, bertahun-tahun engkau bersamaku, tidakkah engkau tahu kalau di belakangmu itu ada jendela? Coba, seorang Abu Yazid yang berhadapan dengan gurunya, belajar dengan gurunya, setiap hari bersama dengan gurunya, mendengarkan fatwa-fatwa gurunya, tidak mengetahui kalau di belakangnya ada jendela. Sampai gurunya pun mengatakan baru bertahun-tahun bersamaku, tidakkah engkau tahu kalau di belakangmu ada jendela? Lalu Abu Yazid menjawab, guru, bagaimana aku bisa melihat jendela? Setiap hari pandanganku hanya kepadamu semata-mata, tidak ada yang lain yang aku lihat. Masya Allah. Abu Yazid ketika belajar tidak berani tengok kanan kiri atau ke belakang, ke atas atau ke bawah. Pandangannya hanya tertuju kepada gurunya. Telinganya hanya tertuju kepada nasihat-nasihat gurunya. Hatinya, pikirannya hanya mencerna apa yang diungkapkan oleh gurunya. Tidak pernah jelalatan. Tidak pernah membiarkan sedikit pun kalimat, ungkapan-ungkapan dari gurunya terlewat dari akal dan pikirannya Abu Yazid. Kalau kita, bagaimana kira-kira dengan guru kita? Pahamkah kita dengan guru kita? Bagaimanakah rumah guru kita? Ada apa saja di rumah guru kita? Di madrasahnya ada buku apa saja? Ada gambar apa saja yang dipasang oleh guru kita? Tentu kalau kita tahu ada gambar apa saja, ini berarti kita kurang fokus terhadap guru kita. Berbeda dengan Abi Yazid
Al-Bustami tidak mengetahui apapun kecuali yang dia tahu adalah gurunya saja. Luar biasa. Ini adalah adab seorang murid kepada gurunya. Dia tidak mendahului berbicara sebelum ditanya atau diawali oleh gurunya. Dia tidak akan berkata-kata kecuali setelah dipersilahkan oleh guru. Dia tidak berani berbicara, tidak berani ngobrol, tidak berani tertawa, ketinggi di depan atau di hadapan gurunya. Ini adalah adab yang harus kita miliki sebagai seorang murid dari guru. Adab Syekh Abu Yazid Al-Bustami pada gurunya bertahun-tahun. Beliau tidak pernah memalingkan pandangan dari gurunya. Siang malam. Yang dia ingat hanyalah gurunya. Sedangkan kita, yang kita ingat apa? Sedikit sekali kita ingat kepada guru kita. Apalagi ketika kita disibukkan dengan yang lain. Dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan masalah kita. Kita ini justru lalai kepada guru kita. Yang seharusnya ketika kita ingat keluarga kita, kita sibuk dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, kita senantiasa ingat kepada guru kita. Sebab dengan mengingat kepada guru kita, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan kepada kita semua. Luar biasa. Abu Ali Ad-Daqqah rahmatullah yaqul, beliau berkata, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasilul abdu bi ibadatihi ilal jannah. Dengan ibadah bisa sampai kepada surga. Wala yasilu ila hadri rabbihi ta'ala illa bil adabi bil ibadat. Tadi tidak bisa sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan adab beribadah. Walam yaro, waman lam yaro al adab fi ta'atihi fa huwa mahjubun. Kalau kita tidak bisa menjaga adab kita, maka kita akan terhijab. Mahjubun, akan terhijab. Al-Rabbih bisa hijab. Kita di dalam kolbu kita, di dalam hati kita banyak sekali hijab-hijab yang menutupi kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih membawa sifat-sifat buruk di dalam kolbu kita, maka itulah berarti kita kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang di kolbu kita terdapat sifat iri, terdapat sifat takabur, sifat sombong. Inilah yang harus kita bersihkan, yang harus dikikis dari kolbu kita. Dengan apa? Dengan zikir yang telah ditalqinkan oleh guru kita.
Kenapa? Karena sifat-sifat buruk yang kita pelihara itu kurang mengurangi adab kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita kurang ikhlas, hati kita banyak mengeluh. Ini adalah sifat yang menutupi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika kita memberikan, menginfakkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, tapi di hati kita masih teringat dengan apa yang kita keluarkan. Inilah yang akan menutupi, akan menghijab diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, zakat, haji atau umroh yang tidak disertai dengan keikhlasan, maka ini adalah menutup diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat buruk tadi adalah sifat yang mencelakakan diri kita. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapatkan hak talqin, mendapatkan zikir dari guru agung, harus senantiasa mengistiqomahkan zikir yang diberikan oleh guru agung kita, agar supaya dapat mengikis sifat-sifat buruk kita, agar kita dapat memiliki tata krama, budi pekerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada guru mursyid, kepada para wali-walinya Allah, dan juga kepada para ikhwan dan manusia-manusia lainnya, pada makhluk-makhluk lain. Kita selalu berrabitoh kepada guru mursyid kita, agar supaya kita selalu ingat kepada guru mursyid kita. Dengan apa kita diajarkan? Bagaimana cara kita memelihara hati kita? Apa yang diucapkan oleh guru mursyid kita? Ini yang harus kita rekam di dalam kalbu kita. Bagaimana adab kita kepada guru mursyid kita? Melalaikan ucapan dari guru mursyid kita, berarti adab kita terhadap guru mursyid kita sudah berkurang. Tidak memperhatikan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dicontohkan oleh guru mursyid, berarti mengurangi adab kita kepada guru mursyid. Sebagian adab kepada guru mursyid, di atas sajadah itu ada yang ulang tahun Abah ke-80, ada nama Abah Aus. Ini nama guru mursyid. Kira-kira kita berani tidak menduduki, apalagi menginjak nama guru kita di atas sajadah. Sebagai seorang murid, harus betul-betul menjaga apapun yang berhubungan dengan guru mursyid. Bahkan, jagalah namanya, jangan sampai terduduki, apalagi tertindak. Kalau kita tidak bisa melindungi namanya, bagaimana kita bisa melindungi nama baik guru kita? Namanya saja berani kita duduki. Hati-hati. Jangan sampai nama atau tulisan nama guru kita jatuh ke tanah, terinjak-injak atau terabaikan. Sebagai adab seorang murid, selamatkan
tulisan nama dari gurunya. Karena di situ akan mendatangkan satu keberkahan. Bila Tuan Syekh Abdul Qadir namanya seperti Asma Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan nama guru kita. Menyebut nama guru kita berarti sama dengan menyebut nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sama juga menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan keberkahan segalanya, semuanya selamanya. Ibarakatuh wa karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Qadir Mastul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.